Siapa sangka, dari seorang santri sederhana yang menjual kalender door-to-door dengan berjalan kaki, Zaki kini menjadi pengusaha sukses dengan penghasilan miliaran rupiah per bulan. Bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membangun pesantren modern, membiayai ratusan santri, dan menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Bagaimana perjalanan luar biasa ini dimulai? Apa rahasia di balik kesuksesan Zaki? Saksikan kisah penuh haru dan inspirasi dari perjuangan, cinta, dan keberkahan ini. Zaki adalah seorang santri muda yang tinggal di sebuah pesantren sederhana di pinggiran kota. Kehidupannya dipenuhi dengan rutinitas belajar agama, menghafal Al-Quran, dan menjalankan tugas pesantren. Namun, di balik wajahnya yang tampan dan pembawaannya yang tenang, Zaki menyimpan semangat besar untuk membantu pesantren dan keluarganya di desa. Saat libur mengaji, ia mengumpulkan kalender Islami dari percetakan lokal, lalu menjualnya secara door-to-door dari rumah ke rumah. Perjalanan ini tidaklah mudah. Kadang ia harus berjalan jauh di bawah terik matahari, mengetuk pintu yang seringkali tidak dibuka, dan menerima penolakan dengan senyum tulus. Meski demikian, ia selalu menyempatkan diri untuk mendoakan setiap pemilik rumah yang ia kunjungi, berharap apa yang ia tawarkan bisa menjadi berkah bagi mereka. Suatu sore, ketika tubuhnya lelah setelah menempuh banyak jalan, ia tiba di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang indah. Di sanalah ia bertemu Alia, seorang wanita cantik yang baru saja pindah ke kota itu untuk merintis usaha kafe. Alia awalnya memandang Zaki dengan tatapan penuh curiga, menganggapnya hanya penjual biasa. Dengan ramah, Zaki menawarkan kalendernya sambil menjelaskan pentingnya pesan moral di dalamnya. Alia, yang sedang sibuk menata rumah, menolak dengan halus. Namun, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat Zaki hendak melangkah pergi, ia melihat seorang anak kecil di dalam rumah Alia yang menjatuhkan mainannya ke teras. Tanpa pikir panjang, Zaki membungkuk, mengambil mainan itu, dan menyerahkannya kembali sambil tersenyum. Anak kecil itu langsung tertawa riang, membuat Alia, yang memperhatikan dari balik pintu, terkejut dengan keramahan dan ketulusan Zaki. "Mas, tunggu sebentar," dipanggil Alia akhirnya. Ia mulai menanyai Zaki lebih dalam tentang kalender yang dijualnya. Zaki dengan santun menjelaskan bahwa hasil dari penjualan kalender itu sebagian digunakan untuk keperluan pesantren, seperti membeli kitab dan memperbaiki fasilitas mushola. Nada bicaranya yang tenang dan penuh keyakinan membuat Alia tak hanya membeli satu kalender, tapi juga tertarik untuk mendukungnya lebih jauh. "Kenapa tidak coba menjualnya secara online? Kan lebih gampang dan gak perlu capek jalan," saran Alia. Namun, Zaki hanya tersenyum. Baginya, menjual kalender secara langsung bukan hanya soal mencari rezeki, tapi juga cara untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang ditemuinya. Jawaban itu membuat Alia tertegun. Di balik kesederhanaannya, Zaki memiliki prinsip hidup yang mendalam. Sejak pertemuan itu, Zaki mulai sering datang ke rumah Alia, entah untuk menawarkan kalender baru atau sekadar menyampaikan salam dari pesantren. Keduanya pun semakin dekat. Alia sering mendengar cerita tentang perjuangan Zaki, mulai dari bagaimana ia berjalan belasan kilometer setiap hari hingga kisah masa kecilnya yang penuh perjuangan. Di sisi lain, Zaki mulai mengenal Alia sebagai wanita yang cerdas, pekerja keras, namun menyimpan kesepian dalam hidupnya. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Suatu hari, ayah Alia, seorang pengusaha sukses, berkunjung ke rumahnya dan melihat Zaki tengah duduk di teras sambil membawa kalender. Sang ayah langsung menganggap Zaki tidak pantas untuk Alia. "Alia, kamu serius berteman dengan orang seperti ini? Dia cuma penjual kalender," ia ucapnya dengan nada sinis. Perkataan itu menusuk hati Zaki, tapi ia memilih untuk diam dan pergi dengan sopan. Meski begitu, dalam hati, ia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta tidak seharusnya diukur dari status atau harta. Alia, yang merasa kecewa dengan sikap ayahnya, mulai menunjukkan keberanian untuk mempertahankan Zaki. Namun, langkah ini membawa konflik besar dalam keluarganya. Bagaimana Zaki menghadapi hinaan dan tantangan ini? Dan apakah Alia sanggup melawan keinginan keluarganya demi mempertahankan cinta yang ia yakini? Setelah kejadian dengan ayah Alia, Zaki merenungkan apa yang telah terjadi. Meski hatinya sempat terluka oleh hinaan tersebut, ia menyadari bahwa perjuangan hidupnya belum selesai. Justru,
Perkataan itu menjadi dorongan bagi Zaki untuk bekerja lebih keras. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya, melipat kalender dengan lebih rapi, dan menyiapkan rute baru untuk menjual dagangannya. Kalender ini bukan sekadar benda. Ini adalah harapan, igumam Zaki sambil menatap kalender-kalender itu. Dengan tekad baru, ia berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dengan semangat yang lebih besar. Kali ini, ia tidak hanya menjual kalender, tetapi juga berbagi cerita tentang pesantren, nilai-nilai kehidupan, dan perjuangannya. Banyak orang yang awalnya ragu untuk membeli akhirnya luluh melihat ketulusan Zaki. Ketika Zaki sampai di pasar kota, ia mulai bertemu dengan lebih banyak orang. Ia bahkan berinisiatif membuka lapak kecil di salah satu sudut pasar. Meski hanya beralas tikar, lapaknya selalu ramai. Orang-orang mulai menyukai Zaki bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena keramahan dan kesabarannya dalam melayani setiap pembeli. Di sisi lain, Alia diam-diam memperhatikan perubahan Zaki. Setiap kali Zaki datang untuk mengantarkan kalender baru, Alia melihat ada sinar semangat yang lebih kuat di matanya. Alia pun mulai membantu Zaki dengan caranya sendiri. Ia mempromosikan kalender itu di kafenya dan kepada teman-temannya. Tak jarang, Alia memberikan Zaki ide-ide kreatif untuk meningkatkan penjualannya, seperti menambahkan kata-kata inspiratif di setiap halaman kalender. "Mas Zaki, kalau gini terus, bisa-bisa kalendermu terkenal sekota," dicanda Alia suatu hari. Zaki hanya tersenyum sambil berterima kasih atas dukungan Alia. Namun, semangat Zaki tidak hanya terlihat dari bagaimana ia menjual kalender, tetapi juga dari bagaimana ia mulai mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia memperdalam ilmu agamanya di pesantren, belajar berbicara dengan lebih percaya diri, dan mengelola uang hasil penjualannya dengan bijak. Ia ingin membuktikan bahwa meskipun ia hanya seorang santri sederhana, ia bisa menjadi seseorang yang layak untuk Alia. Perubahan pada Zaki pun mulai terlihat oleh orang-orang di sekitar Alia, termasuk ayahnya. Meski masih ada keraguan, perlahan-lahan muncul rasa penasaran, apa yang membuat Alia begitu yakin pada Zaki? Namun, perjuangan Zaki belum usai. Tantangan yang lebih besar menanti di depan, ketika ia harus memilih antara mimpinya untuk mengembangkan pesantren atau fokus mengejar cinta Alia. Apakah semangat Zaki cukup untuk menghadapi ujian berikutnya? Suatu malam, setelah seharian menjual kalender, Zaki duduk di serambi pesantren sambil merenungkan cara-cara baru untuk meningkatkan hasil penjualannya. Ia teringat saran Alia untuk mencoba menjual secara online. Awalnya, ia ragu, pengetahuannya tentang teknologi sangat terbatas, dan ia bahkan tidak memiliki ponsel pintar. Namun, rasa ingin memperbaiki hidupnya dan membuktikan dirinya kepada keluarga Alia membuatnya memutuskan untuk mencoba. Dengan bantuan salah satu temannya di pesantren yang lebih paham teknologi, Zaki mulai belajar dasar-dasar menggunakan media sosial. Ia membuat akun sederhana untuk mempromosikan kalendernya. Ia memotret kalender-kalender tersebut dengan pencahayaan seadanya dan menulis deskripsi yang penuh makna. Seperti, setiap halaman bukan hanya tanggal, tapi juga pengingat untuk hidup lebih baik setiap hari. Pada awalnya, responsnya lambat. Tidak banyak orang yang melihat unggahannya. Namun, Alia kembali turun tangan. Ia membagikan unggahan Zaki kepada teman-temannya dan bahkan menyertakan kalender itu dalam dekorasi kafenya. Pelan tapi pasti, permintaan mulai meningkat. Orang-orang mulai tertarik dengan desain kalender yang unik dan pesan-pesan inspirasional yang terkandung di dalamnya. Zaki terkejut ketika suatu hari ia mendapat pesanan dari luar kota. Ia segera belajar cara mengemas barang dengan rapi dan mengirimnya lewat jasa kurir. Meski sedikit repot, ia merasa bangga bisa menjangkau lebih banyak orang. Dengan bertambahnya penghasilan, Zaki mulai berpikir untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Salah satu mimpinya yang lama terpendam adalah memiliki alat percetakannya sendiri. Dengan itu, ia tidak hanya menjual kalender, tetapi juga bisa mencetak desain sesuai permintaan. Uang hasil penjualannya ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli alat cetak sederhana. Ia juga mulai mencari ilmu tentang percetakan dari internet dan orang-orang yang lebih berpengalaman. Suatu hari, dengan tabungan yang cukup, Zaki akhirnya bisa membeli mesin cetak kecil bekas. Ia sangat terharu melihat mesin itu berdiri di sudut pesantren.
Meski sederhana, alat itu adalah bukti nyata dari kerja kerasnya. Dengan bantuan beberapa santri lainnya, ia mulai mencoba mencetak kalender sendiri. Hasilnya tidak selalu sempurna, tetapi Zaki tidak menyerah. Ia terus belajar dan memperbaiki kualitas produksinya. Keberhasilan kecil ini membawa perubahan besar. Kini, Zaki tidak hanya menjual kalender, tetapi juga mulai menerima pesanan desain khusus untuk acara-acara seperti pernikahan, pengajian, atau acara keluarga. Pesantrennya juga merasakan manfaat dari usaha Zaki. Sebagian keuntungan ia gunakan untuk memperbaiki fasilitas pesantren, seperti mengganti tikar lama dengan yang baru dan membeli kitab-kitab untuk santri lainnya. Perkembangan Zaki menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk keluarga Alia. Ayah Alia, yang dulu meremehkannya, kini mulai melihatnya sebagai sosok yang gigih dan memiliki visi. Namun, ujian berikutnya datang. Seiring bertambahnya kesibukan, apakah Zaki mampu menjaga keseimbangan antara mimpinya, cintanya pada Alia, dan tanggung jawabnya di pesantren? Seiring berjalannya waktu, Zaki terus mengasah kemampuannya dalam dunia percetakan. Ia belajar dari berbagai sumber, melalui internet, bertanya kepada pengusaha percetakan yang lebih berpengalaman, hingga mencoba dan gagal berkali-kali. Setiap kegagalan ia jadikan pelajaran, dan setiap keberhasilan kecil ia syukuri dengan mendekatkan diri pada Allah. Dengan penghasilan yang terus meningkat, Zaki mulai menambahkan alat-alat baru ke dalam usahanya. Ia membeli mesin cetak digital yang lebih canggih, alat pemotong otomatis, hingga perangkat desain grafis untuk membuat kalender dan produk lainnya lebih menarik. Tidak hanya itu, ia mulai menawarkan berbagai produk percetakan seperti undangan, poster, buku Yasin, dan merchandise Islami. Melihat potensi besar dari usahanya, Zaki merasa ini adalah saat yang tepat untuk melibatkan lebih banyak orang. Ia merekrut anak-anak pesantren yang memiliki keterampilan atau semangat belajar untuk membantunya. Mulanya hanya 5 orang, namun seiring berkembangnya usaha, jumlah tersebut terus bertambah. Para santri yang awalnya hanya membantu sederhana kini dilatih untuk mengoperasikan mesin cetak, mendesain, hingga mengelola pengiriman. Ini bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang membangun masa depan bersama, ujar Zaki kepada para santri. Ia menjadikan usahanya sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan, sehingga anak-anak pesantren tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Usaha Zaki pun semakin besar. Dari sebuah mesin cetak kecil di sudut pesantren, kini ia memiliki sebuah gedung usaha percetakan yang cukup besar di kota tersebut. Ia mempekerjakan 50 karyawan, termasuk santri dan penduduk sekitar, yang semuanya bekerja dengan semangat dan dedikasi. Pesanan datang dari seluruh penjuru kota, bahkan hingga keluar daerah. Penghasilannya terus meningkat, hingga mencapai 500 juta rupiah bahkan 1 miliar rupiah per bulan. Kalender Islami yang dulu hanya dijual dari pintu ke pintu kini menjadi salah satu produk unggulan yang dipasarkan secara online dan offline. Produk-produk lainnya, seperti souvenir Islami dan undangan, juga mendapat sambutan luar biasa dari pelanggan. Keberhasilan Zaki tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan dampak besar pada pesantren dan komunitas di sekitarnya. Ia menyumbangkan sebagian keuntungan untuk membangun asrama baru, memperbaiki fasilitas pesantren, dan memberikan beasiswa kepada santri yang kurang mampu. Pesantren kecil itu pun kini dikenal luas sebagai tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga semangat kewirausahaan. Kesuksesan Zaki membuat banyak orang terinspirasi, termasuk keluarga Alia. Ayah Alia, yang dulu meragukannya, kini tidak hanya menghormatinya, tetapi juga memberikan restu penuh untuk hubungan mereka. "Kamu memang bukan orang biasa, Zaki. Kamu punya semangat dan ketulusan yang langka," ujar sang ayah saat memberikan restu di depan keluarga besar mereka. Dengan restu itu, Zaki dan Alia akhirnya melangsungkan pernikahan yang penuh haru. Dalam sebuah acara sederhana namun bermakna, mereka bersatu dalam ikatan suci, disaksikan oleh keluarga, para santri, dan karyawan Zaki yang selama ini menjadi bagian dari perjalanannya. Kisah Zaki yang dimulai dari langkah sederhana sebagai penjual kalender door-to-door kini menjadi bukti bahwa kerja keras, keikhlasan, dan doa bisa membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Dan yang terpenting, ia tidak pernah melupakan akar dari segala pencapaiannya,
keyakinan kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Tahun-tahun berlalu, dan usaha Zaki terus berkembang pesat. Dari sebuah percetakan kecil, kini ia memiliki jaringan bisnis yang tersebar di berbagai kota, mulai dari percetakan, souvenir Islami, hingga toko daring yang melayani seluruh Indonesia. Pendapatan yang awalnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kini melonjak hingga menjadikannya salah satu orang terkaya di kota itu. Namun, kekayaan tidak mengubah sifat Zaki. Ia tetap sosok rendah hati yang menjadikan keberhasilannya sebagai sarana untuk memberi manfaat kepada orang lain. Zaki tidak lupa pada akar perjuangannya, pesantren tempat ia tumbuh dan belajar. Ia berinvestasi besar-besaran untuk memodernisasi fasilitas pesantren. Ia menyumbangkan mobil dinas untuk kebutuhan operasional pesantren, seperti mengantar guru-guru mengisi kajian atau menghadiri acara penting. Tak hanya itu, ia juga membeli sebuah bus besar untuk digunakan para santri dalam kegiatan pariwisata pendidikan atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam. Salah satu sumbangan terbesarnya adalah membangun sebuah villa di kawasan sejuk di pegunungan. Villa itu dikhususkan bagi santri dan santriwati yang sedang menghafalkan Al-Quran. Tempat ini dirancang dengan lingkungan yang tenang, nyaman, dan mendukung proses hafalan, lengkap dengan perpustakaan Islami, ruang tafakur, dan kebun kecil untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Villa itu menjadi kebanggaan pesantren, sekaligus simbol dedikasi Zaki terhadap pendidikan agama. Kehidupan Zaki kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para santri di pesantren dan masyarakat sekitar. Kisahnya yang dimulai dari seorang penjual kalender door-to-door hingga menjadi pengusaha sukses memberikan harapan kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan. Para santri melihat Zaki sebagai teladan nyata bahwa ilmu agama dan semangat kerja keras bisa berjalan beriringan. Ustaz Zaki, apa rahasianya bisa sukses seperti ini? Ditanya seorang santri muda suatu hari. Zaki tersenyum lembut dan menjawab, rahasianya sederhana, ikhlas, doa, kerja keras, dan jangan pernah lupa berbagi. Apapun yang kita capai, ingatlah bahwa itu adalah titipan Allah untuk digunakan sebaik-baiknya. Pesantren yang dulu kecil kini menjadi salah satu pesantren modern terbaik di kota itu, lengkap dengan fasilitas canggih, kelas interaktif, dan ribuan santri dari berbagai daerah. Masyarakat sekitar yang pernah meremehkan Zaki kini menghormatinya sebagai sosok yang membawa perubahan besar. Meski hidupnya kini dikelilingi kekayaan, Zaki tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia sering terlihat duduk di masjid pesantren, mengajar santri, atau mendengarkan keluh kesah mereka. Alia, yang kini menjadi istrinya, selalu mendukung setiap langkahnya. Bersama, mereka menjadi pasangan yang menginspirasi, mengabdikan hidup untuk agama, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Kisah hidup Zaki menjadi legenda di kota itu, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai bukti nyata bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan besar jika bekerja dengan tulus, ikhlas, dan tetap teguh pada nilai-nilai agama. Namanya diingat sebagai sosok yang tidak hanya berhasil secara duniawi, tetapi juga membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan segala pencapaiannya, Zaki selalu berkata, "Ya ini semua bukan karena saya hebat, tapi karena Allah Maha Baik. Saya hanya menjalankan amanah sebaik mungkin."